Di sebuah kantor tinggi menjulang di tengah kota, seorang santri miskin bernama Amar berdiri di pojok ruangan sambil menggenggam pel yang masih basah. Di depannya, Natalia, miliarder muda yang angkuh, menatapnya dengan wajah jengkel. "Kenapa selalu kamu yang membuat masalah di sini?" ucapnya, diiringi tawa sinis karyawan lain. Amar menunduk, menahan air mata, padahal baru saja ia menyelamatkan dokumen penting yang hampir tercecer. Tidak ada yang tahu, di balik seragam sederhananya, Amar menguasai 10 bahasa asing dan menyimpan rahasia besar yang sanggup mengguncang proyek triliunan rupiah. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit ibu kota sore itu berwarna abu-abu. Asap kendaraan berlapis-lapis seperti tirai tipis yang membuat Amar sedikit sesak. Ia berdiri di trotoar depan gedung kaca menjulang, menggenggam tas kain lusuh yang menjadi satu-satunya harta bawaannya dari kampung. Di saku bajunya, terselip selembar kertas yang sudah mulai melengkung di ujungnya. Surat rekomendasi dari Kiai. Tulisan tangan rapi dengan tinta hitam, sederhana, namun bagi Amar itulah pintu harapan. Kiai hanya berpesan satu hal sebelum ia berangkat. "Amar, dimanapun kamu bekerja, jangan tinggalkan sholat dan jangan tinggalkan akhlak," ucap sang Kiai sambil menepuk bahunya. "Ilmu tanpa adab hanya akan jadi beban." Kalimat itu terus berputar di kepala Amar saat ia melangkah memasuki lobi gedung. Pendingin udara menyambutnya, kontras dengan panas jalanan barusan. Lantai mengkilap, lampu-lampu terang, dan aroma kopi mahal bercampur parfum pegawai kantoran. Dunia yang sangat berbeda dari lantai semen pesantren yang dingin. "Kamu Amar?" tanya seorang satpam dengan seragam rapi. "Iya, Pak. Saya dapat panggilan kerja sebagai office boy," jawab Amar sopan. Satpam menunjuk ke meja resepsionis. Di sana seorang perempuan berkerudung sedang sibuk di depan komputer. "Mbak, ini yang nama Amar. Calon office boy baru," kata satpam. Resepsionis itu menatap Amar dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Sepatu Amar memang tidak mengkilap, namun sudah ia lap berkali-kali sebelum berangkat. Meski begitu, di mata perempuan itu, tampaknya tetap saja terlihat berbeda. "KTP-nya mana?" tanyanya datar. Amar mengeluarkan dompet tipis. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena gugup memasuki dunia asing. Setelah mengecek sebentar, resepsionis mengangguk. "Naik ke lantai 5. Cari bagian umum. Nanti di sana kamu ketemu Pak Rusdi," ujarnya. Amar mengucap terima kasih, lalu melangkah menuju lift. Sekilas ia menangkap pantulan wajahnya di dinding stainless. Wajah biasa, kulit sedikit gelap, mata yang lelah namun masih menyimpan harapan. Ia menghela napas panjang. "Bismillah," bisiknya pelan. Di lantai 5, ia disambut lorong panjang dengan deretan pintu kaca. Di baliknya, orang-orang berjas rapi duduk di depan layar komputer, mengetik cepat. Sesekali tertawa kecil sambil memegang cangkir kopi. Amar menyingkir setiap kali ada yang lewat, takut mengganggu. Akhirnya ia menemukan ruangan dengan papan nama sederhana, bagian umum. Di dalam, seorang lelaki berusia sekitar 40-an sedang merapikan berkas. Tubuhnya agak gemuk, namun raut wajahnya bersahabat. "Assalamualaikum, Pak. Saya Amar, yang melamar sebagai office boy," ucap Amar. Lelaki itu menoleh dan tersenyum. "Waalaikumsalam. Wah, akhirnya datang juga. Saya Rusdi. Mulai hari ini kamu bantu saya urus kebersihan dan kebutuhan kantor." "Ya." Amar mengangguk mantap. Ia menerima seragam hijau dan sepasang sepatu karet. Saat memasuki ruang ganti kecil, ia sempat menatap seragam itu lama. Di satu sisi, ia merasa rendah. Dari sekian banyak ilmu yang ia pelajari di pesantren, di sini ia hanya akan dikenal sebagai tukang bersih-bersih. Namun di sisi lain, ia ingat wajah ibunya dan atap seng rumah yang selalu bocor setiap musim hujan. "Yang penting halal," gumamnya sambil mengenakan seragam. Hari pertama berjalan dengan canggung. Amar belajar cara mengoperasikan mesin pel lantai, mengangkat galon air, dan mengatur peralatan kebersihan. Pak Rusdi sabar mengajarinya, sesekali bercanda. "Di sini yang penting cepat,
bersih, dan jangan banyak protes, ujar Pak Rusdi. Kalau ada yang marah-marah, kamu senyum saja. Anggap sedang latihan sabar. Amar mengangguk. Ia ingat pesan Kiai lagi. Latihan sabar, begitu ia menyebutnya dalam hati. Sore menjelang, ketika sebagian karyawan sudah pulang, Amar menemukan sebuah ruangan kecil di ujung koridor. Pintu kayu dengan plakat bertuliskan, musola. Ia membuka pelan-pelan. Di dalam hanya ada sajadah lipat, rak kecil penuh sajadah dan mukena, serta beberapa buku berbahasa Arab. Hatinya menghangat. Tempat ini akan jadi rumah kedua, pikirnya. Malam itu, setelah selesai menyapu koridor terakhir, Amar kembali ke musola. Ia menutup pintu, berwudu di kamar mandi kecil di sampingnya, lalu berdiri menghadap kiblat. Di sela sujudnya, ia bercerita panjang kepada Allah tentang rasa takut dan harapan yang dibawanya. Ya Allah, saya tidak punya siapa-siapa di sini. Kalau saya salah, tegur saya. Kalau saya lemah, kuatkan saya. Jangan biarkan saya lupa bahwa yang saya cari bukan hanya gaji, tapi ridho MU. Doanya. Di luar, lampu kantor dimatikan satu persatu. Gedung besar itu beristirahat. Namun di musola kecil dekat gudang, seorang santri miskin bernama Amar sedang memulai babak baru hidupnya, tanpa tahu bahwa di lantai atas, seorang miliarder cantik bernama Natalia sedang menyusun rencana besar yang kelak akan menyeretnya dalam badai ujian. Pagi berikutnya, Amar datang lebih awal. Jam di dinding lobi bahkan belum menunjukkan pukul 7. Dengan cekatan ia menggulung lengan seragamnya, mengambil ember, dan mulai mengepel lantai yang dingin. Ia ingin memastikan ketika para karyawan datang, lantai sudah bersih dan kering. Sekitar setengah jam kemudian, pintu putar di depan berputar cepat. Seorang perempuan melangkah masuk bersama beberapa staf. Langkahnya cepat, sepatu hak tingginya menimbulkan suara tegas di lantai. Rambut hitamnya tergerai rapi, wajahnya cantik dengan make-up tipis namun berkelas. Amar baru saja selesai mengepel area depan ketika perempuan itu lewat. Tiba-tiba ia berhenti, menatap lantai dengan alis berkerut. Kenapa masih agak basah? Kalau ada tamu terpleset bagaimana? Suaranya dingin. Amar terkesiap. Ia buru-buru menunduk. Maaf, Bu. Barusan saya selesaikan di bagian sini. Sebentar lagi kering. Jawabnya. Perempuan itu memandang nametak di dada Amar. Amar? Ya? Kerja itu jangan setengah-setengah. Di kantor ini, satu kesalahan kecil bisa jadi besar, katanya, sebelum melangkah pergi. Seorang lelaki muda di belakangnya berbisik pada Amar sambil tersenyum tipis. Itu Bu Natalia, bos besar di sini. Hati-hati saja, kalau beliau sudah ngomong, tidak ada yang berani bantah. Amar hanya mengangguk. Dadanya agak sesak, bukan karena marah, lebih karena baru sadar betapa tinggi jarak yang memisahkan dirinya dengan perempuan itu. Ia dan Natalia berada di gedung yang sama, namun seakan berada di dunia yang berbeda. Siang harinya, di ruang makan karyawan, Amar duduk di sudut sambil menyantap bekal sederhana. Nasi putih dan tumis sayur yang ia bawa dari kos. Di depannya, sebuah buku kecil berisi catatan kosakata dalam beberapa bahasa. Ia menuliskan satu demi satu kata baru yang ia dengar dari siaran radio pagi tadi. Wah, Office Bu belajar bahasa asing. Suara seorang perempuan menggema. Amar menoleh. Dua pegawai perempuan berdiri di belakangnya, nampan makanan di tangan. Salah satunya mengangkat alis tinggi. Mau jadi apa, Mar? Sini itu kantor investasi. Bahasa asing tidak membuat kamu tiba-tiba jadi direktur, ucapnya sambil terkikik. Temannya menimpali. Iya, paling nanti pelanggan asing kamu sapu pakai bahasa Inggris. Mereka tertawa. Amar memaksa ikut tersenyum. Saya cuma suka belajar, Mbak. Siapa tahu suatu hari bermanfaat. Jawabnya pelan. Bermanfaat buat apa? Gaji Orsbu itu tetap saja segini-segini. Cibir yang satu lagi. Mereka berlalu, masih tertawa. Amar diam. Ada rasa panas yang merambat di belakang matanya, namun ia segera menunduk, menambahkan satu kalimat di bawah catatannya. Ilmu tidak pernah rugi, meski orang lain menertawakan. Sore itu, saat ia mengangkat galon ke ruang rapat besar, Amar mendengar suara ramai dari dalam. Ia melongok sedikit. Di balik kaca, Natalia sedang berbicara dengan beberapa pria bersetelan rapi dalam bahasa Inggris. Kata-kata mereka meluncur cepat.
Sekilas Amar bisa menangkap topik tentang investasi dan kerjasama regional. Tangan Amar spontan berhenti. Hatinya bergetar. Ada rasa ingin ikut menanggapi, mengoreksi beberapa pengucapan, atau sekadar menuliskan istilah-istilah penting yang ia dengar. Namun ia sadar tempatnya. Ia hanya ofesbu. Ia menarik napas, menyelesaikan tugas, lalu keluar tanpa suara. Di koridor, tawa para karyawan kembali terdengar. Kali ini dari ruang kaca lain. Saat Amar lewat, ia melihat sekelompok pegawai muda mengelilingi meja Natalia sambil memegang grafik dan berkas. Kalau proyek ini berhasil, nilai perusahaan kita bisa melonjak berkali lipat, kata salah seorang manajer. Asal tidak ada yang bikin repot, jawab Natalia. Bahkan hal kecil seperti kesalahan kebersihan pun bisa membuat citra perusahaan jatuh. Kalimat itu membuat Amar menunduk. Ia merasa seolah ucapan itu diarahkan pada dirinya. Tawa kecil yang mengiringi percakapan itu menembus telinga Amar seperti jarum. Malamnya, di musola, ia membuka kembali buku catatan bahasa. Setiap huruf terasa lebih berat, seolah bercampur air mata yang tidak sempat jatuh. Ya Allah, kalau memang ilmu ini tidak akan pernah dipakai, tetap jagalah ia di hati saya. Jangan jadikan saya sombong hanya karena bisa beberapa bahasa, tapi juga jangan biarkan saya rendah diri karena pekerjaan yang orang lain anggap kecil, bisiknya. Di lantai atas, Natalia menatap layar laptop dengan mata lelah. Angka-angka proyek besar berderet di hadapannya. Ia tidak tahu bahwa di lantai bawah, seorang santri miskin sedang berusaha menjaga hatinya tetap lembut di tengah tawa yang menusuk dari ruang-ruang kaca. Beberapa minggu berlalu. Rutinitas kantor perlahan menjadi kebiasaan bagi Amar. Ia sudah hafal jam kedatangan para manajer, waktu favorit Natalia untuk memesan kopi, serta titik-titik lantai yang selalu kotor meski sudah berkali-kali dipel. Namun di balik rutinitas itu, ada kebiasaan lain yang tidak diketahui siapapun. Setiap malam, setelah kantor sepi dan jam kerja resmi usai, Amar tidak langsung pulang. Ia selalu menuju musola kecil di ujung koridor. Di sana, ia menata sajadah, menyalakan lampu redup, lalu duduk bersila dengan buku-buku lusuh di hadapannya. Beberapa di antaranya berbahasa Arab dengan huruf miring yang mulai pudar. Ada juga buku kecil berbahasa Inggris, Mandarin, hingga Prancis, semuanya hasil kumpulan dari pesantren dan sumbangan orang-orang yang dulu pernah menginap di sana. Malam itu, setelah sholat, Amar membuka catatan lamanya. Di halaman pertama, tertulis daftar bahasa yang pernah ia pelajari: Arab, Inggris, Mandarin, Prancis, Jepang, Korea, Turki, Spanyol, Rusia, dan satu bahasa daerah dari negeri seberang yang ia pelajari dari pedagang di pelabuhan dekat kampungnya. Ia tersenyum getir. 10 bahasa di musola sempit. Gumamnya, seolah tidak percaya sendiri. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat masih di pesantren, Amar sering diminta menemani tamu-tamu asing. Mereka ada yang datang dari Timur Tengah, ada yang dari Asia Timur, ada juga yang hanya singgah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan dakwah. Amar senang menyimak, memperhatikan cara mereka mengucapkan kata, lalu diam-diam menuliskannya di kertas kecil. Suatu ketika, seorang tamu tua dari Turki pernah menepuk bahu Amar sambil berkata dalam bahasa yang lalu diterjemahkan oleh Kiai, "Anak ini punya telinga yang tajam. Kalau terus dijaga, ia bisa menjadi jembatan banyak orang." Sejak saat itu, Amar makin semangat. Ia meminjam kamus, mendengarkan siaran radio asing melalui perangkat usang di pojok pesantren, bahkan pernah menabung berbulan-bulan demi membeli earphone murah agar bisa mendengar lebih jelas. Namun santri sepertinya jarang dilihat. Dunia hanya tahu ia rajin membantu di dapur dan membersihkan halaman. Tapi Allah lihat, ucap Kiai suatu malam ketika memergoki Amar belajar di bawah cahaya lampu minyak. Jangan belajar karena ingin dipuji orang, Mar. Belajarlah karena kamu ingin jadi hamba yang bermanfaat. Kini kalimat itu terasa sangat dekat. Di kantor besar ini, tidak ada yang tahu ia menguasai 10 bahasa. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli. Namun di musola sempit, Amar merasa semua itu tetap bernilai. Ia membuka halaman baru, menuliskan beberapa istilah keuangan yang ia dengar dari rapat tadi siang. Ia tidak paham angka-angkanya, namun ia mencoba menerjemahkan kata-kata yang ia tahu. Setiap kata terasa seperti batu bata kecil yang ia susun diam-diam, membangun sesuatu yang bahkan ia sendiri belum tahu bentuknya. Ketukan pintu pelan-pelan membuatnya terlonjak. Mar, suara Pak Rusdi terdengar. Amar cepat menutup buku.
Iya, Pak. Maaf, saya kira kantor sudah sepi, jawabnya sambil berdiri. Pak Rusdi masuk, tersenyum. Saya mau wudhu. Kamu masih di sini rupanya. Rajin sekali kamu, katanya. Amar ikut tersenyum, meski sedikit canggung. Saya cuma pengin sholat, Pak, ucapnya. Tadi saya lihat kamu pegang buku. Belajar apa? Jujur saja, saya penasaran, tanya Pak Rusdi sambil mengeringkan tangan. Amar ragu sejenak, lalu menunjukkan buku catatan kosakata. Saya belajar bahasa, Pak. Sedikit-sedikit. Dari dulu saya suka, jawabnya. Pak Rusdi membuka beberapa halaman. Matanya membesar. Ini bukan sedikit, Mar. Kamu tulis dalam berbagai bahasa? Ya Allah, gumamnya kagum. Kamu belajar dari mana? Amar menceritakan sekilas tentang pesantren dan tamu-tamu asing. Pak Rusdi mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka. Kamu jangan bilang siapa-siapa dulu, ya, kata Pak Rusdi akhirnya. Bukan karena ini jelek, tapi saya khawatir orang malah salah paham. Di kantor ini, orang sering menilai hanya dari apa yang mereka lihat. Amar mengangguk. Ia paham. Ia sudah merasakannya sejak hari pertama. Saya cuma ingin ilmu ini bermanfaat suatu hari, Pak. Ucap Amar lirih. Pak Rusdi menepuk bahunya. Percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan ilmu. Mungkin belum sekarang, tapi akan ada waktunya, katanya. Kata-kata itu menggema di hati Amar saat ia pulang ke kos malam itu. Ia berjalan melewati jalanan kota yang berkilau oleh lampu, sambil memeluk tas kain lusuh di dadanya. Di dalam tas itu, buku-buku bahasanya tersimpan. Tidak banyak yang tahu, namun disitulah rahasia kecil seorang ofasbu bernama Amar, yang suatu hari akan membuka pintu proyek triliunan rupiah yang bahkan belum ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, suasana kantor berubah. Biasanya hanya terdengar suara keyboard dan derit kursi, kini ditambah langkah-langkah terburu-buru dan telepon yang berdering tanpa henti. Papan informasi di dekat lift dipenuhi jadwal rapat. Natalia tampak lebih sibuk dari biasanya, bolak-balik membawa berkas tebal. Amar yang sedang mengganti galon di pantry mendengar dua pegawai berbicara dengan semangat. Kamu tahu, perusahaan kita sedang diincar konsorsium internasional itu, kata salah satunya. Iya, proyek infrastruktur raksasa itu. Kan? Nilainya triliunan. Kalau sampai kita dapat, nama perusahaan bisa melambung. Sahut yang lain. Amar pura-pura fokus pada galon, tetapi telinganya menyimak. Kata-kata seperti konsorsium, investasi, dan internasional berputar di kepalanya. Ia tidak mengerti detailnya, namun ia tahu ini sesuatu yang sangat besar. Siang harinya, Natalia memanggil semua kepala divisi ke ruang rapat utama. Amar diminta menyiapkan minuman. Ia mengatur cangkir, teko, dan piring kecil berisi kue secara rapi di meja panjang. Saat para manajer masuk, ia menyingkir ke pojok ruangan. Kita mendapat kesempatan langka. Suara Natalia membuka pertemuan. Konsorsium dari beberapa negara ingin menjadikan perusahaan kita mitra utama untuk proyek infrastruktur di beberapa wilayah. Kalau ini berhasil, bukan hanya keuntungan yang kita dapat, tapi juga reputasi global. Beberapa manajer mengangguk antusias. Tapi tentu persaingan tidak mudah. Ada perusahaan lain yang juga mengincar. Mereka punya jaringan kuat di luar negeri. Natalia memaparkan strategi, mulai dari presentasi keuangan hingga pendekatan budaya. Amar mendengarkan sambil berpura-pura sibuk mengisi ulang air panas. Sesekali ia mendengar nama negara yang pernah ia pelajari bahasanya. Hatinya tergerak. Tetapi ia menahan diri. Sekali lagi ia mengingat statusnya. Untuk komunikasi, kita akan gunakan jasa biro penerjemah profesional, lanjut Natalia. Mereka mengklaim memiliki tim yang mampu menguasai banyak bahasa. Kita tidak boleh terlihat lemah di hadapan mitra luar negeri. Rapat berlanjut dalam bahasa Inggris. Amar memahaminya, meski beberapa istilah keuangan membuatnya harus menebak. Di luar negeri, salah ucap kata mungkin hanya menjadi bahan tawa, namun di dunia bisnis, bisa berarti kerugian besar. Ia menggenggam gagang teko lebih erat, menahan dorongan untuk ikut menyumbang saran. Beberapa hari kemudian, tamu-tamu asing mulai berdatangan. Lobi perusahaan dipenuhi orang-orang berjas dengan wajah beragam warna kulit. Amar dan tim kebersihan bekerja ekstra memastikan semua sudut mengkilap. Pak Rusdi bahkan sampai ikut membantu menyemprotkan wewangian ke karpet. Suatu siang,
Amar diminta menjaga troli minuman di depan ruang rapat eksklusif. Di dalam, Natalia sedang berdiskusi dengan perwakilan konsorsium. Selain penerjemah resmi, hadir juga perwakilan dari perusahaan pesaing. Mereka duduk di ujung meja, tampak ramah namun mata mereka tajam. Pintu ruang rapat tidak sepenuhnya tertutup. Dari tempatnya berdiri, Amar bisa mendengar percakapan yang beralih-alih bahasa. Kadang Inggris, kadang bahasa lain yang ia kenal. Di sela jeda, dua orang dari perusahaan pesaing keluar sebentar untuk menerima telepon. Mereka berdiri tidak jauh dari Amar dan mulai berbicara dalam bahasa yang asing bagi sebagian orang, namun tidak bagi Amar. Itu adalah salah satu bahasa yang pernah ia pelajari dari pedagang di pelabuhan dulu. Kalau skema yang kita susun berhasil, perusahaan lokal itu akan menandatangani perjanjian yang membuat mereka tergantung pada kita, kata salah satunya, sambil tertawa pelan. Iya. Kita selipkan saja pasal di bagian bahasa asli kontrak. Kalau diterjemahkan longgar sedikit, mereka tidak akan sadar, sahut temannya. Jantung Amar berdegup kencang. Ia menunduk, pura-pura mengelap troli. Kata-kata itu jelas, tanpa keraguan. Mereka berniat menjebak perusahaan Natalia melalui permainan bahasa dalam kontrak. Saat kedua orang itu masuk kembali, Amar merasa kakinya lemas. Ia bersandar sebentar di dinding koridor, menenangkan napas. Apa yang harus saya lakukan? Batinnya. Ia tahu, bila ia bicara sembarangan, orang bisa menganggapnya mengarang. Siapa yang mau percaya Office Bu tiba-tiba mengerti percakapan rumit dalam bahasa asing? Namun kalau diam, ia seperti membiarkan keburukan terjadi. Akhirnya, setelah rapat bubar, Amar nekat menulis apa yang ia dengar. Di ruang istirahat kecil, ia mengambil kertas bekas dan menuliskan inti percakapan dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan catatan bahasa aslinya. Tangannya bergetar, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena sadar ia sedang memegang amanah besar. Ia ingat satu-satu karyawan yang menurutnya adil. Seorang manajer bernama Mas Farid, yang pernah menolongnya ketika ia hampir terjatuh saat mengangkat galon. Mas Farid tidak pernah menghina, bahkan sering menyapa ramah. Biar saya titip ke beliau saja, gumam Amar. Dengan hati-hati, ia menyelipkan catatan itu di sela berkas di meja Mas Farid saat ruangan kosong. Ia berharap esok pagi, manajer itu akan membacanya dan mengambil langkah. Amar tidak menyangka, tindakan kecil itu justru akan menyeretnya ke dalam fitnah paling menyakitkan dalam hidupnya. Pagi berikutnya, Amar datang seperti biasa. Ia menyapu koridor sambil sesekali melirik jam dinding. Di kepalanya, muncul berbagai kemungkinan tentang reaksi Mas Farid terhadap catatan itu. Ia berharap manajer itu akan menghubungi Natalia dan menjelaskan situasi. Mungkin mereka akan menambah tim penerjemah, atau memeriksa ulang draft kontrak. Namun yang terjadi berbeda. Sekitar pukul 9, Amar dipanggil ke ruang rapat kecil. Pak Rusdi yang menyampaikan. Mar, kamu diminta ke ruang rapat B3. Cepat. Ya, ucapnya, wajahnya tampak tegang. Amar mengangguk. Di dalam ruang rapat, sudah ada Natalia, beberapa manajer, termasuk Mas Farid, dan seorang perempuan berpakaian rapi yang sepertinya dari bagian hukum. Di atas meja, Amar melihat selembar kertas bekas yang ia kenal betul, catatan yang ia selipkan semalam. Duduk, kata Natalia singkat. Amar duduk di ujung meja, menunduk. Ini tulisan kamu? Tanya Natalia, menunjuk kertas itu. Amar menelan ludah. Iya, Bu. Saya yang menulis. Dari mana kamu dapat informasi ini? Nada suara Natalia dingin. Amar menjelaskan bahwa ia mendengar langsung percakapan dua orang dari perusahaan pesaing dalam bahasa asing. Ia menerjemahkan sebisa mungkin agar manajemen waspada. Perempuan dari bagian hukum mengernyitkan dahi. Kamu mengerti bahasa itu? Sedikit, Bu. Jawab Amar. Saya belajar dari pesantren. Suasana ruangan menegang. Beberapa manajer saling pandang, sebagian menahan tawa tidak percaya. Natalia menyandarkan punggungnya, menatap Amar tajam. Amar, di perusahaan ini, semua informasi terkait proyek besar bersifat sangat rahasia. Kamu Office Bu. Tugasmu menjaga kebersihan, bukan menyimak pembicaraan orang lalu membuat catatan seperti ini. Katanya. Saya tidak bermaksud melanggar, Bu. Saya hanya khawatir kalau ada yang berniat buruk. Kata Amar, suaranya hampir bergetar. Kamu mengerti apa akibatnya kalau catatan ini jatuh ke tangan yang salah? Natalia mengangkat kertas.
Isi catatan ini sangat mirip dengan beberapa poin negosiasi sensitif. Kalau orang di luar membaca, reputasi kita bisa hancur. Kamu bisa dituduh membocorkan rahasia perusahaan. Amar membelalak. Saya tidak pernah memberikan kepada orang luar, Bu. Saya hanya menyelipkan untuk Mas Farid. Ujarnya cepat. Mas Farid terlihat gelisah. Bu, saya menemukan kertas itu di meja saya pagi ini. Saya langsung lapor karena khawatir ada kebocoran. Saya tidak tahu itu dari Amar, katanya. Natalia mengetuk meja pelan. Intinya, kamu sudah melewati batas. Kamu mengaku mendengar percakapan dalam bahasa asing. Siapa yang bisa menjamin kamu tidak salah dengar? Atau jangan-jangan kamu hanya menebak-nebak setelah membaca dokumen yang tidak seharusnya kamu baca? Tuduhnya. Tuduhan itu menusuk lebih dalam dari tawa karyawan kemarin. Amar merasa dadanya sesak. Saya tidak pernah membuka dokumen apapun, Bu. Saya hanya lewat di koridor. Pintu ruang rapat sedikit terbuka. Saya mendengar jelas. Ia berusaha menjelaskan. Cukup. Potong Natalia. Apakah kamu mengerti konsekuensi hukum kalau terbukti kamu mengakses informasi rahasia tanpa izin? Amar terdiam. Ia bukan ahli hukum. Kata-kata konsekuensi hukum membuatnya membayangkan polisi, pengadilan, dan berita buruk yang akan sampai ke telinga ibunya di kampung. Perempuan bagian hukum berdehem. Secara aturan, kami bisa memproses ini sebagai pelanggaran berat. Tapi keputusan ada di tangan Bu Natalia, katanya. Ruangan seketika hening. Amar menunduk, mengulang-ulang istighfar dalam hati. Natalia menghela napas panjang. Saya tidak mau mencoreng nama perusahaan dengan membawa karyawan rendahan seperti kamu ke ranah hukum, katanya dingin. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan hal seperti ini terulang. Ia menatap semua yang ada di ruangan. Menurut saya, Amar sebaiknya segera diberhentikan, ucapnya. Kata diberhentikan bergema di telinga Amar seperti palu besar. Dunia seolah berhenti sesaat. Gambar atap seng pesantren, wajah ibu yang keriput, dan surat rekomendasi kiai berkelebat di benaknya. Mas Farid tiba-tiba angkat bicara. Bu, maaf, boleh saya menyampaikan sesuatu? Tanyanya. Natalia menoleh. Saya memang merasa tindakan Amar ini tidak tepat. Tapi kalau kita pecat langsung, saya merasa tidak adil. Sejauh yang saya tahu, Amar bekerja cukup baik. Mungkin ia hanya panik dan mencoba membantu. Bagaimana kalau kita beri peringatan dulu? Usulnya. Beberapa manajer lain mengangguk ragu. Natalia menatap Amar lama, seolah menimbang. Baik, katanya akhirnya, meski jelas ia tidak sepenuhnya setuju. Kita tunda keputusan pemecatan sampai proyek ini selesai. Selama itu, Amar tetap bekerja, tapi ada di bawah pengawasan ketat. Satu kesalahan saja, kamu langsung keluar, mengerti? Amar mengangguk cepat. Iya, Bu. Terima kasih, ucapnya lirih. Natalia berdiri. Mulai hari ini, jangan coba-coba menyentuh apapun selain tugas kebersihan. Kamu tidak usah berada dekat ruang rapat kecuali dipanggil. Dan saya tidak mau lagi mendengar kamu sok-sokan menerjemahkan. Jelas? Jelas, Bu. Jawab Amar, menahan sakit di dada. Saat ia keluar dari ruang rapat, langkahnya terasa berat. Di koridor, suara pegawai yang lewat terdengar sayup-sayup, seperti berasal dari dunia lain. Ia berjalan menuju musola, satu-satunya tempat ia merasa aman. Di dalam, ia sujud lama sekali. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi sajadah. Ya Allah, Engkau tahu niat saya, bisiknya di sela isak. Kalau saya salah cara, maafkan saya. Kalau saya benar, tolong jaga nama saya di sisi MU, meski di mata manusia saya dianggap salah. Di luar, kantor kembali sibuk mengejar proyek triliunan itu. Tidak ada yang tahu bahwa di musola kecil, seorang office bu sedang berjuang agar tidak tenggelam dalam fitnah yang ia dapat gara-gara selembar catatan kecil. Sejak rapat itu, hari-hari Amar berubah. Ia bukan lagi sekadar office bu yang tidak diperhatikan, melainkan sosok yang diam-diam diawasi. Dimanapun ia berada, selalu ada mata yang melirik curiga. Itu dia yang hampir bocorkan rahasia perusahaan. Bisik seseorang di pantry. Katanya dia mengaku paham bahasa asing. Jangan-jangan dia mata-mata perusahaan lain. Sahut yang lain. Amar mendengar, tetapi mencoba berpura-pura tidak peduli. Namun setiap bisikan terasa seperti duri kecil yang menancap satu persatu di dalam hati.
Pak Rusdi menjadi satu-satunya orang yang tetap memperlakukannya seperti biasa. Suatu siang, saat mereka menggulung karpet untuk dibersihkan, Pak Rusdi menepuk bahu Amar. "Sabar, Mar," katanya lembut. "Saya tahu kamu tidak punya niat jahat." Amar tersenyum tipis. "Saya cuma takut, Pak. Kalau saya benar-benar dipecat, bagaimana dengan ibu di kampung? Bagaimana dengan pesantren?" ucapnya. "Rezeki itu dari Allah, bukan dari perusahaan ini," balas Pak Rusdi. "Kamu terus saja bekerja sebaik mungkin. Jangan balas gosip dengan gosip." Amar mengangguk, walau hatinya tetap berat. Ia berusaha bekerja lebih sigap, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Namun justru karena terlalu hati-hati, ia jadi lebih gugup. Suatu sore, Natalia lewat koridor saat Amar sedang mengepel. Lantai masih sedikit basah. Seorang pegawai yang berjalan di belakangnya hampir terpeleset, meski tidak sampai jatuh. "Lihat," seru Natalia, menatap Amar tajam. "Kamu masih juga tidak belajar. Mau tunggu tamu penting jatuh baru berhenti melakukan kelalaian." Amar buru-buru meminta maaf. "Maaf, Bu. Saya akan pasang tanda hati-hati," katanya. "Kamu pikir tulisan hati-hati akan menutup kesalahanmu?" balas Natalia sinis. "Ingat, kamu masih dalam masa pengawasan. Jangan paksa saya mengambil keputusan hari ini juga." Pegawai lain hanya menonton. Sebagian berpura-pura sibuk dengan telepon untuk menghindari terlibat. Setelah Natalia pergi, beberapa dari mereka saling pandang dan mengangkat bahu, seolah mengatakan, "Sudah nasib." Malam itu, usai jam kerja, Amar kembali ke musola. Namun kali ini ia tidak langsung sholat. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menunduk dalam-dalam. Lampu redup membuat bayangannya terlihat memanjang di dinding. "Kenapa rasanya berat sekali? Ya Allah," bisiknya. Ia teringat wajah ibunya saat melepasnya ke terminal bus. "Kalau kamu lelah di sana, jangan pulang membawa putus asa. Nak, pulanglah membawa cerita bahwa kamu sudah berusaha," kata ibunya waktu itu. Air mata kembali memenuhi sudut mata Amar. Ia takut mengecewakan ibunya, takut membuat Kiai kecewa, takut menjadi buah bibir warga kampung sebagai santri yang pergi ke kota lalu dipecat karena dianggap mencuri rahasia perusahaan. Dalam sujud panjang, ia memohon, "Ya Allah, kalau memang tempat saya bukan di sini, tunjukkan jalan keluar yang baik. Tapi kalau Engkau masih ingin saya di sini, tolong kuatkan saya. Jangan biarkan saya membenci Bu Natalia atau siapapun. Saya takut membenci, karena saya tahu semua yang terjadi pun tidak lepas dari izin MU." Usai berdoa, ia duduk bersandar pada tembok. Buku bahasa di tasnya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia sempat berpikir, apa gunanya 10 bahasa ini kalau hanya menjatuhkan saya di mata orang? Namun ia segera mengusir pikiran itu. Ia ingat pesan Kiai, ilmu tidak pernah jadi musuhmu. Yang bisa jadi musuh hanyalah nafsumu sendiri. Beberapa hari berikutnya, ancaman pemecatan itu menggantung seperti awan gelap di atas kepala Amar. Setiap kali Natalia masuk kantor, ia menahan napas. Setiap kali telepon kantor berbunyi dengan nada berbeda, ia takut itu panggilan ke ruang personalia yang mengumumkan akhir masa kerjanya. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah keyakinan bahwa Allah melihat kesungguhannya. Di antara hiruk-pikuk proyek triliunan, Amar hanyalah titik kecil yang nyaris tak terlihat. Namun ia percaya, di hadapan Allah tidak ada yang benar-benar kecil jika ia ikhlas. Amar tidak tahu, di balik semua tekanan itu, ada rencana besar yang sedang disusun. Sebuah rencana yang kelak akan memperlihatkan bahwa air mata malam yang ia tumpahkan tidak pernah sia-sia, dan ancaman pemecatan yang menakutkan itu justru menjadi pintu menuju kemuliaan yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, Amar menyapu koridor lantai 3 ketika sekelompok karyawan keluar dari ruang meeting sambil tertawa pelan. Begitu melihat Amar, tawa itu meredup menjadi senyum miring. "Mar, hati-hati. Ya, jangan sampai kamu dengar bahasa kami lalu bikin catatan lagi," kata seorang lelaki berkemeja biru. Temannya menimpali, "Iya, nanti kamu dituduh bocorkan rahasia kantin pula." Mereka tertawa. Amar menunduk, menggeser sapu, berpura-pura tidak mendengar. Namun telinganya panas. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa ia tidak berniat jahat. Tapi kata-kata itu hanya berputar di dada, tertahan oleh rasa sungkan dan takut. Di pantry, saat Amar mengganti galon,
Seorang resepsionis mendekat. Mar, tolong tadi telepon dari luar negeri, saya tidak paham aksennya. Kamu kan? Kamu kan pernah belajar bahasa Inggris? Bisa bantu? Tanyanya ragu. Sekilas, mata beberapa karyawan lain melirik tajam. Ada yang berdehem keras, seperti mengingatkan sang resepsionis akan status Amar yang sedang diawasi. Amar tersenyum tipis. Kalau Bu Natalia tahu saya mengangkat telepon penting, nanti malah saya dibilang melewati batas lagi. Jawabnya hati-hati. Resepsionis itu menghela napas. Iya juga. Ya. Maaf. Mar. Saya cuma panik barusan. Ujarnya. Amar mengangguk. Di hati kecilnya, ia ingin membantu. Tapi bayangan ruang rapat kemarin masih terlalu jelas. Ia tidak mau satu langkah baik yang salah tempat justru menjadi senjata baru untuk menuduhnya. Hari-hari berikutnya diisi tugas yang sama, namun terasa lebih berat. Setiap kali ia berada dekat ruang rapat, beberapa manajer meminta petugas lain saja yang mengantar minuman. Amar dipindahkan ke lantai bawah untuk lebih banyak membersihkan gudang dan toilet. Bukan saya yang ingin memindahkan kamu, Mar, kata Pak Rusdi suatu siang. Tapi atasan minta kamu jauh dari area strategis dulu. Amar mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Selama masih bisa kerja, saya bersyukur, ucapnya. Namun ketika ia sendirian di toilet karyawan, menggosok lantai yang bernoda, hatinya seperti diiris. Dulu, di pesantren, ia menggosok kamar mandi sambil melatih hafalan bahasa Arab. Kini, ia melakukan hal yang sama, tetapi dengan bayangan tatapan sinis orang-orang kantor di belakang punggungnya. Suatu malam, ketika pulang lewat halte bus, Amar berhenti sejenak. Di seberang jalan, ia melihat papan reklame besar dalam bahasa Inggris. Ia membaca pelan, lidahnya masih fasih. Lalu ia tertawa hambar. Bahasa yang dulu membuat saya percaya diri, kini malah membuat saya dicurigai, pikirnya. Meski begitu, ada hal kecil yang masih menguatkan. Setiap kali ia masuk musola, udara seakan berubah. Sunyi yang menyambutnya bukan sunyi yang menakutkan, melainkan yang membuat dada lega. Ia bisa menangis tanpa takut dilihat, bisa mengadu tanpa dihakimi. Ya Allah, Engkau tahu saya merasa terjepit. Tapi saya percaya Engkau tidak pernah menaruh hamba di tempat yang salah. Tolong saya untuk tetap jujur, bahkan ketika kejujuran saya disalahpahami. Doanya. Di lantai atas, persiapan proyek triliunan terus berjalan. Meeting demi meeting diadakan. Proposal dipoles, presentasi diperbaiki, tim penerjemah dari biro profesional datang dan pergi dengan percaya diri. Amar hanya bisa melihat dari jauh, dari balik kaca lift yang memantulkan bayangannya sendiri. Ia benar-benar merasa seperti bayangan. Ada, tapi seolah tidak dihitung. Padahal kelak, bayangan itulah yang akan berdiri paling jelas ketika lampu sorot peristiwa besar menyala. Hari penandatanganan perjanjian mendekat. Kantor berubah seperti sarang lebah. Orang lalu lalang dengan berkas di tangan, ponsel menempel di telinga, wajah tegang. Natalia hampir tidak pernah terlihat tanpa laptop. Ia bahkan beberapa kali datang lebih pagi dari Amar. Di papan pengumuman, tertempel jadwal kedatangan delegasi dari berbagai negara. Amar membaca pelan satu persatu, matanya berhenti di beberapa nama negara yang bahasanya ia kuasai. Hatinya kembali berdesir, seperti ada benang halus yang menariknya mendekat ke pusat peristiwa. Bagian kebersihan, tolong pastikan semua toilet dan koridor lantai 2 sampai lantai 6 bersih total. Perintah seorang staf senior pada pagi hari. Hari ini dan besok, delegasi sudah mulai survei kantor. Amar dan teman-teman langsung bergerak. Mereka memeriksa setiap sudut, mengelap kaca, mengganti pewangi ruangan. Amar ke bagian koridor dekat ruang rapat utama, meski masih dengan catatan. Ia hanya boleh lewat ketika rapat belum dimulai atau sudah selesai. Siang itu, ia baru saja selesai mengelap pegangan tangga ketika sekelompok tamu asing datang. Di depan mereka, Natalia berjalan anggun, mengenakan blazer putih yang membuatnya tampak semakin berwibawa. This way, please. Suara Natalia terdengar mantap dalam bahasa Inggris. Di belakang, tim penerjemah dari biro profesional mengikuti. Mereka tampak percaya diri, menyimak setiap kalimat untuk diteruskan nanti dalam bahasa masing-masing. Amar menunduk hormat ketika rombongan lewat. Namun telinganya yang terlatih tak bisa membohongi diri. Ia menangkap beberapa kalimat singkat dalam bahasa yang lebih jarang digunakan, diucapkan setengah berbisik di antara dua perwakilan negara.
Perusahaan lokal ini terlihat terlalu bergantung pada pihak tertentu, ujar salah satu, yang jika diterjemahkan artinya membuat Amar mengernyit. Itu bagus. Kalau kita atur ulang pasal-pasal pembiayaan, mereka akan terikat lama pada kita, jawab yang lain dalam bahasa berbeda, masih dalam jangkauan telinga Amar. Sekali lagi, permainan bahasa. Malam harinya, Amar ikut lembur membersihkan area setelah semua tamu pulang. Di ruang rapat besar, ia menemukan beberapa kertas coretan yang tertinggal. Sebagian berisi sketsa grafik, sebagian lagi potongan kalimat dalam dua versi bahasa. Ia tidak berani menyentuh terlalu banyak. Hanya satu kalimat dalam bahasa asing yang membuatnya berhenti. Jika diterjemahkan kasar, artinya kurang lebih. Pihak lokal tidak perlu memahami seluruh isi naskah asli, selama mereka setuju pada versi terjemahan yang telah disesuaikan. Amar menghela napas panjang. Hatinya gelisah. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, melihat seseorang berjalan ke arah tepi tanpa menyadari. Kalau saya lapor lagi, saya bisa langsung dipecat sebelum proyek ini selesai, pikirnya. Tapi kalau diam, bagaimana kalau benar-benar terjadi kecurangan? Ia menatap jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Natalia mungkin masih ada di ruangan pribadinya, namun Amar tidak punya keberanian lagi untuk mengetuk pintu dan bicara. Bayangan tatapan dingin wanita itu masih terlampau jelas. Akhirnya, Amar memilih membawa kegundahannya ke musola. Di sana ia membaca beberapa ayat yang bercerita tentang orang yang ditindas namun tetap bersabar. Kata-kata itu menenangkan, namun juga mengajarinya bahwa sabar bukan selalu berarti diam. Kadang sabar adalah menahan diri dari cara yang salah sambil menunggu waktu yang tepat untuk bertindak benar. Kalau engkau mau, ya Allah, tunjukkan sendiri kebenarannya di depan mereka. Doa Amar lirih. Saya sudah mencoba dan hanya berujung fitnah. Sementara itu, di hotel tempat delegasi menginap, perwakilan perusahaan pesaing mengadakan pertemuan tertutup. Mereka yakin rencana mereka akan berjalan mulus. Tim penerjemah yang mereka kenal baik telah mereka dekati. Beberapa istilah dalam kontrak pun sudah mereka arahkan. Mereka tidak tahu bahwa Allah sedang menyiapkan kejutan. Bukan dari ruang rapat megah, bukan dari meja direktur, melainkan dari seorang santri miskin yang setiap malam menangis di musola sempit dekat gudang. Hari yang ditunggu tiba. Pagi itu, gedung kantor dipenuhi bunga dan karpet merah. Spanduk selamat datang dalam beberapa bahasa terpasang di lobi. Media lokal dan beberapa media internasional juga hadir, siap mengabadikan momen penandatanganan proyek triliunan itu. Amar datang lebih pagi dari biasanya. Ia membantu menata kursi di ruang konferensi, mengelap meja satu persatu hingga mengkilap. Meski statusnya hanya office-boy, dalam hati ia ikut berdoa agar hari itu berjalan baik. Menjelang siang, rombongan delegasi berdatangan. Mereka mengenakan setelan terbaik, senyum profesional menghiasi wajah. Natalia menyambut mereka dengan penuh percaya diri. Di belakangnya, tim penerjemah bersiap di bilik khusus dengan perangkat headset dan mikrofon. Amar ditempatkan di pojok ruangan, dekat pintu, membawa troli berisi minuman. Tugasnya hanya mengisi kembali gelas yang kosong dan memastikan tidak ada sampah yang berserakan. Acara dimulai. Natalia menyampaikan sambutan dalam bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke beberapa bahasa. Para tamu mengangguk, tepuk tangan terdengar. Presentasi berjalan mulus. Proyektor menampilkan grafik melesat naik, rencana pembangunan yang menjanjikan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun tak lama kemudian, satu hal tak terduga terjadi. Maaf, sepertinya ada gangguan teknis. Suara panik salah satu teknisi terdengar di bilik penerjemah. Sistem audio yang menghubungkan penerjemah dengan para delegasi tiba-tiba mati. Lampu indikator padam, headset di meja tamu tak lagi mengeluarkan suara. Natalia berbisik cepat dengan timnya. Beberapa teknisi bergegas memperbaiki, tapi tampaknya tidak sederhana. Kabel cadangan dicari, sistem direset, namun suara tetap tak kunjung kembali. Di saat yang sama, kabar lain datang. Penerjemah utama yang menguasai dua bahasa langka mendadak jatuh sakit di hotel. Ia mengalami demam tinggi dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Pihak biro belum sempat mengirim pengganti. Bagaimana ini? Tanpa penerjemah lengkap, kita bisa salah paham pasal-pasal penting, bisik salah satu manajer. Perwakilan perusahaan pesaing tampak melakukan percakapan singkat. Mereka tersenyum, lalu mengajukan usul. Jika sistem tidak bisa kembali normal, mungkin kita bisa menggunakan dokumen bahasa asli sebagai acuan. Kami membawa staf yang cukup memahami beberapa bahasa di sini.
Kita lanjut saja untuk menghemat waktu, kata salah seorang dengan ramah, namun matanya menyimpan kilau lain. Natalia menimbang. Wajahnya menegang. Ia tidak ingin terlihat tidak siap di depan media dan tamu internasional, tetapi juga tidak ingin mempertaruhkan perusahaan. Di pojok ruangan, Amar menyimak. Ia memahami beberapa kalimat yang baru saja diucapkan dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Intinya, mereka mendorong agar penandatanganan tetap berlangsung dengan mengacu pada dokumen yang versi bahasanya tidak dipahami penuh pihak Natalia. Ini jebakan, batin Amar. Jantungnya berdegup kencang. Diskusi beralih ke bahasa Inggris, lalu ke bahasa lain ketika dua delegasi tertentu berbicara. Penerjemah yang tersisa berusaha mencatat, tetapi jelas kebingungan. Beberapa istilah hukum dan keuangan terlalu rumit. Amar berdiri kaku di sisi pintu, jarinya menggenggam erat pegangan troli. Nafasnya memburu. Ia tahu persis makna kata-kata yang meluncur. Ada pasal soal jaminan aset, ada kalimat tentang prioritas pembayaran yang jika diterjemahkan salah sedikit saja bisa membuat perusahaan Natalia kehilangan hak. Namun bayangan ruang rapat beberapa minggu lalu kembali muncul. Ingatan ketika ia dituduh melampaui batas, ketika catatan tulusnya dianggap ancaman. Kata-kata, kamu ofesbu, tugasmu bukan menerjemahkan, berdentang di kepala. Kalau saya bicara, mereka bisa marah. Kalau saya diam, perusahaan bisa hancur. Pikirnya. Delegasi mulai menyiapkan pena. Dokumen bertumpuk di meja. Natalia, meski masih ragu, tampak akan mengalah pada tekanan waktu dan situasi. Semua mata tertuju pada berkas. Tidak ada yang memperhatikan pemuda berseragam hijau di sudut ruangan yang sedang bergulat dengan diri sendiri. Amar memejamkan mata sejenak. Dalam hati, ia hanya sempat berdoa singkat. Ya Allah, kalau saya bicara ini karena nafsu ingin terlihat pintar, tahan saya. Tapi kalau saya memang harus bicara, tolong kuatkan langkah saya. Begitu membuka mata, rasa ragu itu seolah bergeser sedikit. Tidak hilang, tapi memberi ruang pada keberanian yang selama ini ia sembunyikan. Saat salah satu delegasi hendak membacakan pasal penting dalam bahasa asing yang tidak dimengerti mayoritas orang di ruangan, Amar tiba-tiba mengangkat tangan. Maaf, boleh saya bicara sebentar? Suaranya terdengar jelas karena ruangan sedang hening. Beberapa orang menoleh kaget. Natalia memutar kepala, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Amar, kamu sedang apa? Ini bukan waktunya untuk... Ada sesuatu yang perlu disampaikan, Bu, potong Amar dengan sopan namun mantap. Terkait isi kalimat yang barusan dibacakan. Ruangan sontak terdiam. Para delegasi saling pandang. Perwakilan pesaing mengerutkan kening, jelas tidak menyangka interupsi datang dari seorang ofesbu. Di titik itulah, jalan cerita mulai berbelok tajam. Semua mata tertuju pada Amar. Tangannya masih menggenggam troli, namun suaranya tidak lagi bergetar. Tadi Tuan menyebutkan tentang pengalihan jaminan utama ke pihak penyandang dana, dengan catatan jika ada keterlambatan pembayaran selama 3 periode, maka seluruh aset proyek berhak dialihkan permanen. Ucap Amar dalam bahasa asing yang barusan dipakai delegasi. Kerut di dahi beberapa orang semakin dalam. Delegasi yang ia tuju menatap Amar dengan mata membesar. Dan dalam bahasa yang Tuan gunakan tadi, kalimat itu jauh lebih mengikat daripada versi terjemahan bebas yang ada di draft bahasa Indonesia. Lanjut Amar. Kini beralih ke bahasa ibu mereka dengan intonasi yang halus namun tegas. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa anggota tim penerjemah saling menatap, menyadari ada bagian yang mereka belum terjemahkan sejelas itu. Natalia melihat ke arah dokumen, lalu ke Amar lagi. Kamu mengerti bahasa mereka? Tanyanya tidak percaya. Amar menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala. Saya pernah belajar beberapa bahasa, Bu. Jawabnya. Ia lalu beralih ke bahasa Inggris, menjelaskan inti pasal yang dimaksud untuk memastikan semua pihak memahami. Salah seorang delegasi lain tertarik. Can you also translate this part? Tanyanya sambil menunjuk bagian lain dalam dokumen, kali ini dalam bahasa berbeda. Amar membaca cepat, lalu mengucapkan terjemahannya dengan lancar. Ia menjelaskan bahwa ada perubahan kecil dibandingkan draft awal. Frasa yang dulu memberi ruang negosiasi kini diganti menjadi kewajiban tanpa syarat. Seorang pengacara yang duduk di sisi Natalia membuka besar-besar matanya. Kalau pasal ini kita tanda tangani tanpa revisi, perusahaan kita bisa kehilangan hak veto di beberapa keputusan. Jelasnya kepada Natalia. Ruangan seketika riuh. Perwakilan perusahaan pesaing terlihat gelisah.
Mereka mencoba mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa itu hanya detail teknis. Namun Amar kembali angkat suara, kali ini dalam bahasa mereka. Maaf, saya menghormati niat kerjasama, tapi mengapa pasal yang Bapak sampaikan di sini berbeda dengan yang ada di terjemahan yang kami terima? Tanyanya sopan. Delegasi yang tadi tersenyum kini kaku. Mereka tidak menyangka seorang ofasbu memahami permainan kata yang mereka susun. Natalia memandang Amar dengan sorot yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Campuran takjub, bingung, dan tersentak. Ia lalu memalingkan wajah ke para delegasi. Sepertinya kita perlu jeda. Kami ingin meninjau ulang semua dokumen berdasarkan penjelasan Amar barusan, katanya dalam bahasa Inggris. Tanpa menunggu jawaban, ia berdiri. Meeting kita skor 10 menit, tambahnya. Para delegasi, meski agak terganggu, tidak bisa menolak. Media diminta keluar sebentar. Pintu ruangan ditutup. Yang tersisa hanya tim inti perusahaan, beberapa pengacara, dan Amar yang masih berdiri canggung di dekat pintu. Amar, maju ke sini. Suara Natalia terdengar lirih namun tegas. Amar melangkah perlahan, merasa jantungnya bisa terdengar seluruh ruangan. Kamu bisa bahasa apa saja? Tanya salah satu pengacara. Amar menyebut satu persatu, bahasa Arab, Inggris, Mandarin, Prancis, Jepang, Korea, Turki, Spanyol, Rusia, dan satu bahasa daerah yang tadi dipakai sebagian delegasi. Tim pengacara saling pandang. Tidak heran dia bisa menangkap banyak. Gumam salah satunya. Natalia menatap tajam, namun kini tanpa kebencian. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanyanya. Amar menelan ludah. Saya sudah pernah bilang, Bu. Bukan dengan kata-kata, tapi lewat catatan yang membuat saya hampir dipecat. Jawabnya jujur. Hening beberapa detik. Natalia memejamkan mata singkat. Seakan mengingat kembali kejadian beberapa minggu lalu. Pengacara lalu menggelar semua versi dokumen, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan versi bahasa asli beberapa negara. Mereka meminta Amar duduk dan membantu menunjuk pasal-pasal yang menurutnya berbahaya. Amar melakukan tugas itu dengan hati-hati. Ia tidak merasa sebagai ahli hukum, namun ia menunjukkan perbedaan frasa, penekanan kata, dan makna tersirat yang bisa menjerumuskan. Pengacara kemudian meneruskan penjelasan dengan istilah hukum yang lebih tepat. Semakin lama, semakin jelas terlihat pola. Ada upaya sistematis mengarahkan terjemahan agar menguntungkan pihak tertentu. Bukan dari semua delegasi, namun dari pihak yang punya hubungan erat dengan perusahaan pesaing. Kalau bukan karena Amar, kita akan teken kontrak yang jelas-jelas berat sebelah, kata salah seorang pengacara. Natalia menarik napas dalam. Pandangannya kembali pada Amar. Kamu menyelamatkan kita, ucapnya pelan. Amar menggeleng. Allah yang menolong, Bu. Saya cuma kebetulan mengerti bahasa yang dipakai, katanya jujur. Natalia menahan sesaat, seolah ada sesuatu yang menekan di dadanya. Rasa bersalah perlahan merayap. Gambaran saat ia merendahkan Amar di depan karyawan, saat ia hampir memecatnya karena selembar catatan, semuanya muncul berurutan. Baik, katanya kemudian. Kita akan lanjutkan meeting, tapi dengan syarat semua pasal yang Amar tunjuk tadi harus kita bahas ulang. Dan mulai detik ini, Amar ikut di meja negosiasi. Amar tertegun. Bu, saya hanya ofasbu, ucapnya spontan. Natalia menggeleng. Hari ini, kamu adalah jembatan bahasa yang kita butuhkan. Posisimu di perusahaan bisa kita bicarakan nanti. Sekarang, kita hadapi dulu mereka bersama-sama. Ketika pintu ruangan dibuka kembali, suasana sudah berubah. Amar tidak lagi berdiri di pojok. Ia duduk di sisi pengacara, di hadapan para delegasi yang kini memandangnya dengan permainan emosi. Ada yang kagum, ada yang jengkel, ada yang terpaksa menghormati. Pertemuan kembali berjalan. Setiap kali ada kalimat dalam bahasa asing yang berpotensi disalahpahami, Amar menerjemahkan dengan tenang. Ia tidak memihak siapapun, hanya memihak pada kejelasan makna. Perlahan, atmosfer yang tadinya condong ke pihak pesaing mulai berimbang. Beberapa delegasi yang jujur justru merasa tertolong karena akhirnya semua pihak sama-sama memahami isi kontrak. Di luar sana, tidak ada yang tahu detail apa yang terjadi. Media hanya melihat proses yang sempat tertunda, tanpa paham bahwa di dalam ruangan, seorang ofasbu baru saja mengubah arah sejarah perusahaannya. Negosiasi berlangsung berjam-jam.
Matahari di luar sudah menurun ketika akhirnya draft kontrak mencapai bentuk baru yang lebih adil. Beberapa pasal diubah, beberapa dihapus, beberapa ditambahkan pernyataan perlindungan untuk pihak lokal. Salah satu perwakilan utama konsorsium, seorang pria parubaya berambut sedikit memutih, memperhatikan Amar sejak tadi. Tatapannya bukan sekadar kagum, tetapi seakan sedang mencoba mengingat sesuatu. Saat jeda singkat, ia mendekati Amar. "Excuse me, your name is Amar?" Tanyanya dengan logat asing. Amar mengangguk. "Yes, sir." Pria itu tersenyum tipis. "May I know where you studied those languages?" Lanjutnya. Amar menjelaskan singkat tentang pesantren kecil di kampung, tentang kiai yang sering menerima tamu dari berbagai negara, tentang bagaimana ia belajar dari percakapan dan kitab. Begitu Amar menyebut nama pesantren dan nama kiai, wajah pria itu seketika berubah. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca. "Are you talking about Kiai Hamdan?" Tanyanya, nyaris berbisik. Amar mengangguk, heran. "Yes, he is my kiai. Do you know him?" Pria itu menghela napas panjang, seolah menahan gelombang emosi yang datang tiba-tiba. Ia lalu beralih ke bahasa Indonesia yang ternyata ia kuasai sedikit. "Beberapa tahun lalu, saya pernah datang ke pesantren itu," katanya pelan. "Saat itu perusahaan saya di negeri saya hampir bangkrut. Saya datang sebagai orang asing yang putus asa. Kiai Hamdan menerima saya dengan sangat baik, meski saya tidak membawa apa-apa." Amar mendengar dengan saksama. Setiap kali nama kiainya disebut, dadanya menghangat. "Beliau tidak hanya memberi saya tempat menginap," lanjut pria itu, "tapi juga menasihati saya, mengajari saya arti rezeki yang halal dan tenang. Saya tinggal hampir seminggu di sana. Sebelum pulang, saya berkata, 'Kiai, saya ingin membalas kebaikan ini suatu hari, tapi saya tidak tahu bagaimana.' Kiai hanya tersenyum dan berkata, 'Kalau suatu saat kamu melihat santri dari pesantren ini yang jujur dan amanah, bantulah dia. Itu sudah cukup membalas kebaikan pada saya.'" Pria itu menatap Amar lekat-lekat. "Dan hari ini, saya melihat santri itu," katanya, suaranya bergetar. Amar tertegun. Kerongkongannya tercekat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kisah kiainya yang selama ini ia anggap hanya milik kampung kecilnya ternyata menjangkau hingga meja negosiasi internasional ini. Natalia, yang mendengar percakapan itu, ikut mendekat. "Maaf, saya boleh tahu maksudnya?" tanyanya sopan. Pria itu menatap Natalia. "Sejujurnya, ketika kami diminta memilih mitra lokal untuk proyek ini, saya teringat pesan Kiai Hamdan," jelasnya. "Saya ingin mencari perusahaan yang bukan hanya kuat secara angka, tapi juga memiliki orang-orang yang jujur. Karena itu, saya meminta tim saya menelusuri, apakah ada santri dari pesantren itu yang bekerja di sini." Ia mengeluarkan ponsel, menunjukkan sebaris pesan lama. Di sana terlihat potongan catatan, nama pesantren, nama kiai, dan keterangan, santri rekomendasi. "Tapi sampai hari ini, saya belum menemukan," lanjutnya. "Ternyata Allah baru mempertemukan di saat yang paling penting." Ruangan hening. Beberapa manajer menutup mulut, kaget. Pak Rusdi yang sejak tadi diam di belakang, hampir tidak percaya dengan yang ia dengar. "Jadi, kehadiran Amar di perusahaan ini sebenarnya sudah menjadi pertimbangan Bapak sejak awal?" tanya Natalia. Pria itu mengangguk. "Bagi saya pribadi, iya. Jika Amar dikeluarkan atau tidak dipercaya, saya akan mempertimbangkan ulang kerjasama ini," katanya jujur. "Santri yang jujur lebih saya butuhkan daripada angka-angka yang bisa dibuat tampak indah di atas kertas." Kata-kata itu menghantam Natalia tepat di hati. Sejenak ia merasa lututnya lemas. Teringat semua kata kasarnya pada Amar, dari soal lantai basah, seragam kusam, hingga tuduhan sebagai pembocor rahasia. Ia berpaling ke Amar. "Kamu tahu ini?" tanyanya pelan. Amar menggeleng. "Tidak, Bu. Saya hanya tahu Kiai sering berdoa agar santri-santrinya bermanfaat dimanapun berada," jawabnya. Perwakilan perusahaan pesaing yang tadi tampak percaya diri kini menunduk. Mereka sadar posisi mereka melemah. Bukan hanya karena permainan bahasa mereka terbongkar, tetapi karena kedekatan emosional antara perwakilan konsorsium dan pesantren tempat Amar berasal. Akhirnya, penandatanganan ditetapkan dengan syarat baru. Kontrak dibuat seimbang, setiap pasal dicek bersama, dan ada klausul integritas yang secara halus merujuk pada nilai-nilai yang diajarkan Kiai Hamdan. Sebelum pulang,
Pria parubaya itu menepuk bahu Amar. Sampaikan salam saya pada Kiai, katanya. Katakan padanya, hutang budi saya sedikit berkurang hari ini. Santri beliau menyelamatkan kami dari perjanjian yang tidak adil. Amar mengangguk, mata berkaca-kaca. Insya Allah, saya akan sampaikan, ucapnya lirih. Natalia menyaksikan semua itu dengan hati yang semakin berat oleh rasa bersalah, namun juga ringan oleh rasa syukur. Ia baru menyadari, proyek triliunan rupiah ini sebenarnya bertumpu pada satu hal yang hampir saja ia buang. Doa seorang kiai dan kesabaran seorang santri miskin. Acara resmi berakhir menjelang malam. Tamu-tamu mulai meninggalkan gedung dengan wajah puas. Media memberitakan keberhasilan penandatanganan proyek raksasa yang disebut seimbang dan saling menguntungkan. Di dalam, setelah semua tamu pergi, Natalia meminta seluruh karyawan berkumpul di ruang aula. Amar, yang sejak tadi sibuk membantu membereskan gelas dan piring, sempat mengira rapat biasa. Ia berdiri di belakang bersama Pak Rusdi dan tim kebersihan lain. Natalia naik ke panggung kecil. Wajahnya tampak berbeda, tidak lagi sedingin biasanya. Ada lelah, ada lega, dan ada sesuatu yang baru, kerendahan hati. Hari ini, ia memulai, perusahaan kita baru saja melewati salah satu hari paling penting. Kita menandatangani proyek besar yang akan mengubah masa depan banyak orang. Tapi saya ingin kita semua tahu, keberhasilan ini bukan karena saya, bukan karena direktur, bukan karena angka-angka kita saja. Semua orang saling pandang. Mereka belum mengerti arah pembicaraan ini. Natalia menarik napas dalam. Ada seseorang yang selama ini sering saya remehkan. Lanjutnya. Seseorang yang setiap hari kita lihat membawa pel, mengangkat galon, dan membersihkan toilet. Saya pernah marah padanya karena masalah kecil, menuduhnya melampaui batas hanya karena ia peduli pada isi perjanjian yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Saya bahkan hampir memecatnya. Ia menunduk sesaat, lalu mengangkat wajah. Hari ini, orang itu berdiri di meja yang sama dengan para pengacara dan delegasi asing, menerjemahkan pasal-pasal rumit yang menyelamatkan kita dari perjanjian yang tidak adil, ucapnya dengan suara bergetar. Tanpa dia, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan ini. Suara riuh pelan terdengar. Semua orang tahu yang dimaksud. Kepala mereka spontan menoleh ke arah belakang, ke tempat Amar berdiri. Amar, ke sini, panggil Natalia. Amar terkejut. Pak Rusdi mendorongnya pelan. Dengan langkah ragu, ia maju ke depan, berdiri di sisi Natalia di atas panggung. Sorot lampu membuat seragam hijaunya tampak sedikit memudar. Namun di mata semua orang malam itu, seragam itu terlihat seperti pakaian kehormatan. Natalia menatap Amar, lalu berbalik menghadap karyawan. Di depan kalian semua, saya ingin meminta maaf pada Amar, katanya tegas. Saya telah bersikap sombong dan tidak adil. Saya lupa bahwa nilai seseorang tidak diukur dari jenis pekerjaannya, tapi dari kejujuran dan ilmunya. Ruangan sunyi. Beberapa karyawan yang dulu menertawakan Amar menunduk, merasa malu sendiri. Amar, lanjut Natalia, kali ini menatap langsung ke matanya. Terima kasih karena tetap bekerja dengan hati bersih meski saya merendahkanmu. Terima kasih karena tidak menyimpan dendam, bahkan masih mau menyelamatkan perusahaan ini. Amar menahan air mata. Ia menggeleng pelan. Yang menyelamatkan Allah, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang benar, jawabnya. Natalia tersenyum kecil, lalu mengumumkan keputusan penting. Mulai hari ini, Amar tidak lagi tercatat hanya sebagai office bu, katanya. Kita akan memberikan beasiswa penuh untuk Amar melanjutkan pendidikan di bidang bahasa dan hubungan internasional. Setelah itu, jika Amar berkenan, perusahaan ini akan menyediakan posisi khusus bagi Amar sebagai penghubung bahasa dan budaya dalam kerja sama luar negeri kita. Karyawan bertepuk tangan. Beberapa bersiul kagum. Amar nyaris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Saya juga akan mengalokasikan sebagian keuntungan proyek ini untuk pesantren tempat Amar belajar. Lanjut Natalia. Kita akan membantu memperbaiki fasilitas dan menyediakan beasiswa bagi santri yang kurang mampu. Saya sadar, doa dari tempat seperti itulah yang hari ini menolong kita. Tepuk tangan kembali bergema, kali ini lebih hangat. Tapi Amar mengangkat tangan, meminta izin bicara. Bu, saya sangat berterima kasih atas semua ini, katanya perlahan. Tapi kalau saya boleh minta satu hal, bolehkah sebagian bantuan untuk pesantren diarahkan juga untuk menambah kesejahteraan karyawan level bawah di perusahaan ini?
security, petugas kebersihan, sopir, dan lainnya. Karena saya tahu bagaimana rasanya dihitung kecil, padahal mereka juga tulang punggung kantor. Natalia terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Permintaanmu dikabulkan. Kita akan meninjau ulang struktur hak dan tunjangan mereka, ucapnya. Sorak kecil terdengar dari sudut aula. Pak Rusdi mengusap mata, pura-pura menggaruk wajah agar air matanya tidak terlalu jelas. Malam itu, suasana kantor berubah hangat. Banyak karyawan yang datang menghampiri Amar, meminta maaf karena pernah menertawakannya, mengucapkan selamat, atau sekadar menepuk bahu. Di musola kecil, setelah semua selesai, Amar kembali bersujud. Kali ini air matanya bukan hanya karena sakit, tetapi karena haru. Ya Allah, bisiknya, kalau engkau membalik keadaan saya secepat ini, bukan karena saya pantas, tapi karena engkau ingin menunjukkan bahwa tidak ada kehinaan yang kekal bagi orang yang bersabar. Jangan jadikan hati saya sombong setelah ini. Biarkan saya tetap merasa seperti santri yang sedang belajar, bukan seperti orang hebat yang merasa sudah tahu segalanya. Beberapa hari kemudian, Amar pulang ke kampung membawa kabar gembira. Ia memeluk ibunya lebih lama dari biasanya, lalu bersimpuh di hadapan Kiai Hamdan, menceritakan semua yang terjadi. Dari fitnah catatan kecil, ancaman pemecatan, hingga bagaimana Allah mempertemukan kembali doa sang Kiai dengan keputusan seorang miliarder. Kiai hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Saya tidak kaget, Amar, katanya lembut. Allah memang suka membalik keadaan dari arah yang tidak kita sangka. Yang penting, kamu jangan pernah lupa, kamu dulu dihina ketika menjadi ofesbu. Kalau nanti orang memuliakanmu karena jabatan dan ilmumu, ingat lagi rasa saat disapu kata-kata orang. Itu akan menjaga hatimu tetap rendah. Amar mengangguk. Kata-kata itu ia simpan dalam-dalam. Di kota, Natalia juga perlahan berubah. Ia mulai menyapa tim kebersihan dengan senyum, menanyai kabar keluarga sopir, dan menyisihkan waktunya untuk mengunjungi pesantren yang kini menjadi mitra sosial perusahaannya. Hatinya yang dulu keras sedikit demi sedikit dilunakkan oleh kesadaran bahwa harta dan gelar tidak ada artinya jika ia buta terhadap nilai manusia. Begitulah, proyek triliunan rupiah itu tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun jembatan yang tak terlihat. Antara kesombongan dan kerendahan hati, antara hinaan dan penghormatan, antara doa seorang kiai dan langkah seorang miliarder. Dan di tengah semua itu, ada seorang santri miskin bernama Amar, yang dulu hanya dikenal sebagai ofesbu, kini dikenal sebagai jembatan bahasa yang Allah pilih untuk menunjukkan bahwa kemuliaan bisa datang dari tempat paling sederhana.